ada potensi diversifikasi tujuan ekspor Indonesia. Ya, jadi bukan hanya kita terus mengandalkan kepada Tiongkok ataupun China, tapi juga kami melihat ada beberapa negara yang cukup potensial ya untuk kita bisa membuka atau memperluas pasar ekspor Indonesia. Ya, kalau ada kebijakan yang flip-flop dan juga ada yang mengatakan bahwa kebijakan yang suka test the water gitu ya, dan akhirnya digagalkan ataupun ditunda wacana tersebut, ini yang memberikan ketidakpastian. Hai Sobat Bisnis, selamat datang kembali di Broadcast Podcast-nya Bisnis Indonesia. Pada Agustus 2024, Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia itu terkontraksi lebih dalam ke level 48,9. Nah, indeks ini menunjukkan penurunan tajam pada kondisi pengoperasian selama 3 tahun. Laporan S&P Global pada 2 September, indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3. Lalu, kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintahan baru nanti untuk memperbaiki industri manufaktur? Akan berbincang dengan saya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Joshua Pardede. Broadcast, podcast-nya Bisnis Indonesia. Halo Mas Joshua. Apa kabar, Mbak Baik Ajeng? dong. Gimana nih, ini kontraksi PMI kita levelnya lagi turun setelah 3 tahun terakhir ya. Gimana Mas Joshua nih memaknainya? Ya, bacaan kami terkait dengan rilis data S&P Global, terutama untuk aktivitas manufaktur di bulan Juli dan Agustus, yang mencatatkan masuk dalam fase yang kontraktif ya. Artinya ini mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia pada 2 bulan terakhir ini mengalami penurunan. Dan terutama faktor pendorongnya adalah ini berdasarkan new order ya, ataupun permintaan baru, baik dari pasar ekspor dan juga pasar domestik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pasar ekspor ini juga dipengaruhi oleh permintaan dari global, terutama dari beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, terutama lagi adalah Tiongkok. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Tiongkok di kuartal kedua sudah tumbuh di bawah 5%, dan ini menjadikan berdampak kepada permintaan dari Tiongkok sendiri, ini khususnya terhadap produk-produk manufaktur Indonesia pun juga mengalami penurunan. Nah, dari dalam domestik sendiri kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini terdapat beberapa indikasi awal bahwa adanya tanda-tanda perlambatan ekonomi domestik. Ya, terutama kita bicara berkaitan dengan daya beli kelas menengah yang menurun, lalu juga kami kaitkan juga dengan 4 bulan terakhir ini kita juga mengalami deflasi, sehingga memang tanda-tanda pelemahan itu juga cukup nyata, sehingga ini berdampak kepada permintaan barang baru produk manufaktur Indonesia mengalami penurunan. Namun kami melihat bahwa di akhir tahun ini, khususnya kami melihat adanya potensi pemulihan, karena kami melihat biasanya secara musiman itu di akhir tahun ada festive season, yakni Natal dan Tahun Baru, sehingga harapannya ini akan bisa mendorong permintaan masyarakat dan juga memberikan insentif ya bagi pelaku industri di tengah ketidakpastian yang terjadi di pasar ekonomi globalnya. Tapi sempat baca di berita di bisnis gitu ya, ada seorang pengamat yang memang bilang di bulan Agustus ini pun kondisi manufaktur belum, kasarnya mungkin masih terseok-seok kali ya. Karena biasanya kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Agustus ini kan menuju Natal dan Tahun Baru harusnya banyak permintaan. Nah, melihat dari situ gimana kira-kira apakah kita harus waspada akan fenomena ini? Di bulan Agustus saja kita masih lambat pertumbuhannya. Ya, memang kalau kita lihat trennya ya, dalam kurang lebih 10 tahun terakhir ini memang aktivitas manufaktur ataupun nilai tambah dari industri manufaktur memang cenderung relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional. Dan tentunya kami melihat ada beberapa tren yang terjadi pasca pandemi, dan juga masih terdapatnya tadi ya faktor scaring effect ya dari pandemi COVID-19, dan juga dari sisi bagaimana bisnis model dari industri tersebut, dan juga bagaimana tantangan juga yang dihadapi oleh beberapa industri manufaktur di Indonesia. Misalkan berkaitan dengan industri tekstil garment, alas kaki, lalu juga berkaitan dengan industri furniture. Ya, ini kan semuanya sangat bergantung pada pasar ekspor ya, dan
kita tahu sendiri bahwa dalam beberapa kuartal terakhir ini pertumbuhan global diperkirakan akan melambat, terutama Amerika Serikat dan juga Tiongkok, sehingga kewaspadaan itu ataupun antisipasi itu saya pikir memang perlu harus disupport ya oleh pemerintah, terutama dalam hal bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Karena ujungnya kalau kita lihat sisi produksinya dari sektor manufaktur ini, tentu kita perlu melihat juga bagaimana pasarnya ataupun demand-nya. Sehingga memang insentif bukan hanya terbatas pada sisi supply-nya, tapi juga sisi permintaannya agar dari sisi tingkat produktivitas dari sektor manufaktur sendiri secara keseluruhan ini diharapkan bisa membaik lagi ke depannya. Tadi Mas Joshua mention kita tuh industri sektor manufaktur ini kurang lebih bergantung ya sama beberapa negara. Salah satunya adalah negara Cina. Di Cina sendiri kayaknya juga lagi melambat gitu ya. Nah, lalu gimana dengan ketergantungan Indonesia akan manufaktur Cina yang lagi melambat supaya kita bisa mencari jalan keluarnya secara mandiri, Mas? Ya, jadi kalau kita melihat data BPS ya, memang China ataupun Tiongkok ini merupakan tujuan ekspor Indonesia yang utama. Ya, terutama misalkan kami mencatat ada komoditas mentah seperti batu bara, nikel. Dan memang kedepannya terkait dengan upaya pemerintah ya terkait dengan program hilirisasi, terkait dengan misalkan sektor pertanian, lalu juga logam mineral dan juga supply chain dari kendaraan listrik global, ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perekonomian China. Dan sejalan juga dengan potensi meluasnya pasar bagi Indonesia ya, karena produksi produk yang lebih hilir dari nikel itu pun juga akan terus meningkat ke depannya. Dan di samping itu juga kami melihat bahwa ada potensi diversifikasi tujuan ekspor Indonesia. Ya. Jadi bukan hanya kita terus mengandalkan kepada Tiongkok ataupun China, tapi juga kami melihat ada beberapa negara yang cukup potensial ya untuk kita bisa membuka ataupun memperluas pasar ekspor Indonesia. Misalkan seperti India, ya pertumbuhan ekonomi India dalam beberapa kuartal terakhir ini cukup stabil di kisaran 7 hingga 8%. Lalu juga Vietnam, ya, dan terakhir mungkin Filipina. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi di semester 1 tahun ini, memang data impor China menunjukkan memang sudah mulai ada tren peningkatan, ya. Dan ini juga memberikan indikasi bahwa aktivitas ekonomi di Tiongkok pun juga sudah mulai bergeliat, gitu ya. Terutama misalkan terkait dengan impor barang permesinan, ya, batu bara, raw materials yang menjadi produk utama impor dari di China sendiri. Nah, di sisi lain juga kita tahu bahwa China itu merupakan tujuan ekspor terbesar buat Indonesia. Ya, tadi kami sampaikan ada besi dan baja, lalu juga termasuk juga hilirisasi nikelnya itu sendiri, yang merupakan produk ekspor utama dari Indonesia ke China, diikuti oleh batu bara juga. Jadi ya tentunya kita perlu melihat tadi ada diversifikasi dari tujuan ekspornya. Yang kedua adalah peningkatan nilai tambah dari produk ekspor manufaktur Indonesia, sehingga harapannya ketergantungan terhadap China ini dapat kita bisa kurangi ya, sehingga tadi ke depannya dalam jangka menengah panjang kinerja ekspor Indonesia akan lebih sustain dan juga kinerja dari nilai tambah dari produktivitas sektor manufaktur pun juga diharapkan akan bisa terjaga dan bahkan meningkat. Iya. Tapi kayaknya juga serba salah ya Pak ya, maksudnya dalam artian kita di Indonesia mungkin banyak dari manufaktur kan lagi melambat nih, bahkan menyebabkan pemutusan hubungan kerja gitu kan. Terus gimana caranya kita bisa menambah nilai dari barang-barang kita untuk diekspor, tapi di satu sisi SDM kita juga lagi menggeliat tuh karena pemutusan hubungan kerja itu tadi. Nah, kalau dari Mas Joshua ngeliatnya gimana nih? Ya, tentu makanya kita perlu membuat analisis yang lebih mendalam ya terkait dengan industri manufaktur apa saja yang bisa kita tingkatkan, bisa kita dorong produktivitasnya, terutama juga bagaimana meningkatkan produktivitas dari tenaga kerjanya sendiri. Dan kalau kita lihat memang banyak peluang ya untuk bagaimana bisa kita memajukan industri manufaktur. Ya, misalkan kita tadi kami kaitkan lagi dengan sumber daya alam yang kita miliki ya, nikel kita produsen terbesar di dunia, dan bagaimana kita dapat bisa mengolah ya menjadi produk yang lebih hilir, itu tentunya akan bisa diperlukan tadi ya konsistensi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan lebih lanjut. Dan dikarenakan memang industri manufaktur ini bukan sektor yang bisa menghasilkan return of investment dalam waktu yang cepat ya, sehingga peningkatan kapasitas teknologi lalu juga revitalisasi
di berbagai industri untuk kaitannya kepada peningkatan produktivitas itu sangat penting sekali diperlukan, yaitu menjadi prasyarat utama untuk dapat meningkatkan daya saing dan juga kinerja dari industri manufaktur Indonesia ke depannya. Dan pastinya dengan kepastian kebijakan dari pemerintah, konsistensi kebijakan dari pemerintah, dan juga upaya melakukan revitalisasi sektor industri manufaktur, diharapkan ini menjadi salah satu daya tarik ya untuk investasi ke depannya. Karena kalau kita lihat belakangan ini, investasi ini cenderung itu masuk kepada sektor-sektor yang padat modal, ya, dan juga yang tadi dari sisi produktivitasnya sendiri tidak sebesar misalkan sebagian besar sektor manufaktur. Sehingga ini yang saya pikir harus pemerintah harus bisa lebih mengencourage lagi ataupun lebih mendorong lagi tadi dari sisi produktivitas dan juga investasi ke industri sektor manufaktur. Nah, yang menarik juga nih ya Mas, tadi sebelumnya Mas Joshua mention kalau kita kan berusaha untuk mendiversifikasi barang-barang impor kita gitu kan. Nah, ternyata India itu juga kalau nggak salah lagi bertekad mengalahkan manufaktur Cina dengan menjadi pusat manufaktur Asia. Nah, Indonesia perlu belajar nggak nih dari India? Ya, tentunya kalau kita lihat memang tadi ya, daya saing ataupun nilai tambah dari produk manufaktur India dengan produk fakturnya Indonesia, itu mungkin saja ada persamaan, tapi juga ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Ya, justru kita perlu mengambil ataupun melihat momentum produk manufaktur apa yang kita memang memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk dari manufakturnya di India gitu ya. Karena pada akhirnya tentu ya kita melihat memang India ini suatu negara yang besar ya, dan kalau kita bandingkan dalam negara kawasan G20, grup G20, memang India saat ini yang tertinggi, baru diikuti oleh Indonesia. Nah, tapi yang perlu kita lihat juga, isu di India pun juga cukup banyak ya, terkait dengan inflasi, lalu juga dari sisi kesenjangannya pun juga relatif lebih lebar ya dibandingkan dengan kondisinya di Indonesia. Sehingga sebenarnya kita masih memiliki keunggulan ya. Tadi misalkan kalau kita bicara nikel ataupun misalkan kita bicara CPO dan batu bara, ini masih 3 komoditas utama di Indonesia ya, mungkin tidak semua negara miliki juga ya, termasuk juga India. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya alam ini, bisa nilai tambahnya bisa ditingkatkan dengan program hilirisasi gitu ya. Jadi hilirisasi itu sebenarnya salah satu upaya tadi di satu sisi untuk bisa meningkatkan nilai tambah produk manufaktur, dan di saat bersamaan pun juga dapat bisa meningkatkan dari sisi produktivitas dari sektor manufaktur sendiri. Ya. Jadi saya pikir ini program ini saya pikir kalau dilakukan secara berkelanjutan dan juga serius konsisten oleh pemerintah, harapannya kita bisa memiliki daya saing yang cukup baik juga ya dengan produk-produk manufaktur dari India. Tapi hilirisasi Indonesia udah optimal belum sih Mas? Ya, kalau kita bicara misalkan berkaitan dengan misalkan hilirisasi nikel, ya. Jadi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini sudah melarang ekspor dari biji nikel, dan sekarang sebagian besar perusahaan pun juga sudah penambang mineral dasar ini ataupun nikel sudah membangun smelternya dan sudah mengekspor dengan nilai tambah dengan nilai tambah yang lebih besar, antara lain nickel pig iron dan juga ferronikel. Nah, memang tapi yang saya lihat proses hilirisasinya masih 2 step di awal gitu ya. Artinya kita masih bisa mengupayakan mendorong lagi bagaimana supaya investor-investor ini bisa melakukan proses hilirisasi sampai dengan produk hilirnya, misalkan seperti baterai untuk mobil listrik, lalu juga berkaitan dengan besi dan baja, aluminium, itu bisa end-to-end proses produksinya itu dilakukan di Indonesia. Sehingga artinya bahwa nilai tambah yang ditimbulkan dari hilirisasi sampai dengan produk hilir itu akan jauh lebih besar dibandingkan saat ini kita masih dua step awal itu gitu. Jadi sehingga ini yang mestinya bagaimana pemerintah bisa meningkatkan bargaining position-nya ya, terhadap investor asing khususnya di sektor industri ini, sehingga harapannya tadi local value chain-nya pun kalau kita lihat misalkan di Sulawesi Tengah ataupun Maluku Utara yang merupakan sentra-sentra produksi hilirisasi ini belum sepenuhnya terindikasi ya, artinya misalkan kinerja ekspor dan investasi dari kedua provinsi itu memang paling tinggi ya. Sehingga memang kalau kita lihat raportnya dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan dari kedua provinsi itu PDRB-nya meningkat cukup signifikan ya. Namun
tidak sepenuhnya kita lihat bahwa dampak turunannya kepada masyarakat itu terlihat jelas ya, karena tadi dua proses hilirisasi hilirisasi ini langsung diekspor ke China. Jadi belum ada peran local value chain dari perusahaan-perusahaan lokal ataupun BUMD ataupun BUMN yang bisa meningkatkan dukungan ataupun keterkaitan dari perusahaan-perusahaan lokal gitu, sehingga makanya dampaknya pun juga belum begitu besar. Sehingga ini saya pikir harus gap ini yang harus sebenarnya dijawab oleh pemerintah agar proses end-to-end hilirisasi dari mineral dasar, baik itu nikel, boksit, tembaga, itu bisa diproduksi dan dilakukan di Indonesia sendiri. Ya karena nanggung ya, kalau cuma awalnya doang, habis itu langsung ekspor, padahal kalau kita udah bisa menjadi full produsen, itu mungkin harganya lebih mahal, efeknya ke masyarakat juga lebih terasa gitu ya. Nah sekarang kita ke manufaktur dalam negeri nih Mas Jos. Apa benar manufaktur nasional itu menuju senjakala atau memang karena salah satu disinsentif? Ya, saya pikir memang ya tadi ya, tentunya dengan tren investasi tadi yang kami lihat bahwa tren investasi di sektor industri manufaktur terus melambat ya, terus menurun. Sementara itu minat investor asing baik domestik dan juga ini terhadap sektor-sektor padat modal itu cukup meningkat ya, cukup tinggi atraktivitasnya. Jadi sehingga memang ini menjadi salah satu saya belum melihat memang kondisi ini memang tentunya tadi yang kami sampaikan di awal juga bahwa share dari industri manufaktur terus melambat ya. Dari sebelum krisis 97-98 itu mungkin di kisaran 30%-an. Sekarang terhadap PDB nasional itu kurang lebih sekitar 18%, 19%. Sehingga memang ada penurunan dari kontribusi dari sektor industri manufaktur. Namun demikian masih tetap paling besar ya kontribusinya dari sektor industri manufaktur ini terhadap PDB Indonesia. Ya. Dan di sisi yang lain juga kami melihat bahwa ya intinya adalah bagaimana kita tadi meningkatkan produktivitas dari industri manufaktur ini ya, dengan bagaimana peningkatan kualitas dari SDM-nya sendiri, yang ini tidak bisa diselesaikan dalam satu malam ya, karena tentunya ini berkaitan lagi dengan kebijakan di sistem pendidikan kita, kebijakan di industrinya gitu ya, agar kebutuhan industri ini bisa match dengan output dari sistem pendidikan. Ya, artinya memang kita harus link and match antara sistem pendidikan dengan juga industri itu memang harus kuat sekali ya, sehingga diharapkan tadi tidak peningkatan produktivitas dari tenaga kerjanya pun juga bisa ditingkatkan. Karena kalau kita lihat belakangan ini berkaitan dengan misalkan tadi ya, dengan beberapa sektor industri manufaktur yang sedang mengalami perlambatan, dan ini terindikasi tadi bahwa ya karena tadi produktivitasnya tidak meningkat banyak, sehingga ini berkaitan tadi dengan kelas menengah ya, artinya banyak sekali yang kita lihat bahwa pendapatan nominalnya mereka naik, tapi tidak sebanding dengan belanja ataupun biaya hidupnya gitu, sehingga terjadilah penurunan daya beli ya buat kelas menengah. Jadi makanya oleh sebab itu bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dari industri manufaktur. Nah tadi bagaimana kita ujung-ujungnya adalah peningkatan dari kualitas SDM-nya juga ya, dan juga bagaimana tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan tadi ya antara faktor produksi tenaga kerja dan juga capital dan juga teknologi saat ini tantangannya ya. Jadi tantangannya itu kita berbicara terkait dengan robotik ya, mesin-mesin canggih gitu ya. Apakah ini bisa mengurangi tadi peluang tenaga kerja ya, tentunya ini menjadi tantangan pemerintah gitu ya. Tapi tentunya kita harapkan tetap kita bisa melihat hal yang optimis ke depannya, bahwa pemerintah pun juga terus melakukan pembenahan dan juga perbaikan-perbaikan, tentunya diharapkan akan bisa merevitalisasi industri manufaktur ke depannya. Ini berarti memang industri manufaktur yang melemah memberikan domino efek yang luar biasa ya Mas ya, termasuk tidak hanya sektor-sektor industri lain tapi juga masyarakat. Spesialnya adalah masyarakat kelas menengah. Sesuai namanya, di tengah. Di antara atas dan bawah. Dijepit di atas, kepentok ke bawah. Nah, ini kalau dari Mas Joshua sendiri, akibat dampak buruknya kepada masyarakat terutama kelas menengah, yang aku baca juga kelas menengah tuh udah pada mulai turun kasta Mas. Naik tuh susah banget. Dan ini berhubungan dengan daya beli mereka yang akhirnya banyak menahan.
harga mahal, naik gaji juga ya segitu-segitu aja, inflasinya lebih tinggi. Apakah ini ada efek dari dampak sektor manufaktur yang melambat ini, Mas? Iya, ini kami melihat trennya bahwa kalau kita melihat tenaga kerja berdasarkan sektor formal dan informalnya, ya dalam beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, terdapat tren bahwa terdapat peningkatan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal ketimbang di sektor formalnya, ya sehingga pada akhirnya kenaikan produktivitas yang berimplikasi kepada kenaikan pendapatan ya, ini makin terbatas karena semakin banyak orang yang kerja di sektor informal. Nah, oleh sebab itu tadi makanya bagaimana kita bisa mendorong formalitas, artinya menarik tenaga kerja ini bekerja di sektor formal. Ya oleh sebab itu makanya bagaimana pemerintah bisa menarik investasi di sektor manufaktur ini. Memberikan insentif tentunya tadi dengan melakukan revitalisasi, dengan sinkronisasi kebijakan perdagangan, ekspor impor dengan industrinya, sehingga revitalisasi ini bisa berjalan. Ya karena memang ini kita tahu bahwa tren investasi yang tadi kami sampaikan bahwa ini sekarang lebih banyak yang maunya cepat ya, artinya yang padat modal saja, yang cuannya cepat gitu ya, yang juga tidak butuh proses perizinan yang cukup panjang gitu ya. Nah ini makanya harus dijawab dengan misalkan karena pemerintah kan juga sudah mengeluarkan revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan ini tentunya saya pikir ini diharapkan perlu ada kelanjutan ya dalam hal ini bagaimana penerbitan dari peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu dirampungkan segera ya karena ini akan memberikan kepastian yang baik ya bagi investor asing khususnya di tengah tadi kondisi global yang saat ini kita tahu kondisi global cenderung melambat dan momentum berikutnya lagi adalah terkait dengan peluang dari penurunan suku bunga Bank Sentral Global terutama Bank Sentral Amerika Serikat sehingga momentum suku bunganya turun lalu juga dengan proses peraturan perizinan yang juga dipermudah kepastian hukum yang jelas dan juga bagaimana pemerintah juga meyakinkan investor bahwa kondisi ekonomi sosial politik kita stabil. Dengan sendiri saya pikir ini investasi pun juga akan banyak masuk ke sektor industri manufaktur ya sehingga memang tetap kita perlu memberikan insentif terhadap beberapa industri namun tetap harus terukur dan juga ada periodenya ya tidak bisa misalkan kita terus-terusan memberikan insentif kepada industri manufaktur ya tanpa diberikan adanya KPI-nya ya ataupun targetnya ya sehingga kalau diberikan insentif terus-menerus takutnya ini jadinya tidak ada daya pacunya ya dari daya semangat untuk bisa membangkitkan lagi revitalisasi sektor industri manufaktur. Ya, tadi yang sempat aku ter-highlight di kepalaku nih Mas. Kondisi sosial politik Indonesia lagi stabil. Sementara yang kita tahu sebentar lagi kan akan ada pergantian pemerintahan nih, pemerintahan baru. Nah, kalau menurut Mas Joshua sendiri apakah nanti pemerintahan baru harus menciptakan kebijakan? Secara ini kan masalah banyak banget ya di gara-gara sektor manufaktur ini memberikan domino effect yang luar biasa. Nah, untuk pemerintahan baru, kira-kira langkah strategis apa yang perlu diambil? Apakah pemerintahan baru nanti perlu membuat kebijakan produktif atau menyelesaikan beragam masalah dari pemerintahan sebelumnya? Kira-kira efektif yang mana yang dilakukan? Ya tentunya tadi ya kita perlu pemerintah perlu menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan itu penting sekali. Ya kalau ada kebijakan yang flip-flop dan juga ada yang mengatakan bahwa kebijakan yang suka test the water gitu ya dan akhirnya digagalkan ataupun ditunda wacana tersebut ini yang memberikan ketidakpastian. Jadi diperlukan tadi dari sisi kondisi sosial politiknya stabil, ekonomisnya stabil, dan juga konsistensi dari kebijakan itu adalah kami menilai ini yang paling penting ya dalam hal tadi melakukan revitalisasi dari sektor industri manufaktur di Indonesia. Dan juga kami melihat keberlanjutan kebijakan ya dalam upaya misalkan untuk menekan biaya logistik karena Indonesia ini kan adalah kita negara kepulauan ya, artinya salah satu komponen biaya di sektor industri manufaktur yaitu berkaitan dengan logistik ini kita masih cukup tinggi ya. Bagaimana keberlanjutan kebijakan arah kebijakan strategis ke depannya untuk mendorong ataupun menekan biaya logistik ini juga saya pikir perlu dilanjutkan. Yang kedua adalah terkait dengan faktor penjaminan harga energi. Ya kan, sampai dengan saat ini beberapa industri manufaktur masih
untuk harga gas industri masih di cap ya, ataupun masih disubsidi oleh pemerintah. Sehingga ini pun juga saya pikir perlu dilanjutkan oleh pemerintahan ke depannya agar tidak mengganggu ataupun tidak memberikan tekanan lagi biaya kepada input cost dari produksi dari industri manufaktur. Yang ketiga adalah yang tadi juga saya sempat sebutkan adalah berkaitan dengan sinkronisasi antara kebijakan industri dan juga perdagangan, yang ini pun juga menjadi hal yang krusial ya untuk pertumbuhan industri manufaktur, karena belakangan kita juga melihat adanya ketidaksinkronan ya, misalkan kebijakan industrinya dengan kebijakan impornya misalkan. Ini yang perlu saya tekankan ataupun saya highlight bahwa ini perlu ada sinkronisasi. Dan di luar itu pun tadi terkait dengan insentif, dan perlu ada seperti KPI ya dari pemerintah, dengan sudah memberikan insentif, sudah memberikan dukungan gitu ya untuk bisa menekan biaya produksi bagi sektor industri manufaktur. Ini diperlukan tadi KPI-nya ya, bagaimana supaya ada evaluasinya dengan diberikan insentif, dengan diberikan adanya dukungan dari pemerintah. Sektor industri manufaktur pun juga perlu ditargetkan ataupun diberikan target-target terkait dengan KPI-nya dengan evaluasi berkala gitu ya. Apakah dengan diberikan insentif ini, dengan diberikan dukungan ini, apakah memang bisa meningkatkan produktivitas dari sektor industri manufakturnya? Apakah bisa meningkatkan ekspor dari produk manufakturnya? Jadi saya pikir ini harus ada evaluasi yang secara berkala ya. Jadi agar sektor industri manufaktur pun juga akhirnya dia bisa berkompetisi gitu ya, bisa meningkatkan economic of scale-nya, skala bisnisnya, dan akhirnya tadi bisa tercapai revitalisasi dari industri manufaktur. Tapi memang sekarang belum ada tuh si KPI ini. Ya sejauh ini kami melihat belum ada tanda KPI-nya. Memang sudah ada mungkin ya beberapa industri manufaktur, tapi masih harus kita tingkatkan kembali ya, karena pada akhirnya kalau tadi industri ini diberikan insentif saja tanpa diberikan target KPI-nya, tentunya ya ini bisa dievaluasi ya, insentifnya seperti apa ini bisa dievaluasi, karena tanpa ada daya saing yang tinggi dari sektor industri manufaktur, nah kita akan kalah terus nanti. Misalkan untuk yang produk tekstil garment ya, kan saat ini kita tahu juga bahwa daya saing produk-produk dari Vietnam, Bangladesh dan juga Tiongkok ini bahkan meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dan kita bahkan pasar ekspor kita ini terus tergerus dengan produk-produk tekstil garment dari Bangladesh, Vietnam dan juga China gitu. Sehingga ini yang harus kita perlu ada target KPI yang jelas ya, agar insentif itu benar-benar bisa terlihat gitu produktivitasnya, efektivitasnya. Karena kalau misalkan memang tidak efektif ya berarti kita perlu mencari lagi, pemerintah perlu mencari strategi kebijakan apa lagi selain insentif ini, misalkan dari harga gas industrinya yang masih di cap, lalu misalkan berkaitan dengan tadi upaya untuk bisa menekan biaya logistiknya. Ini memang harus dievaluasi gitu, sehingga tadi daya juang dari industri manufaktur kita ini bisa meningkat gitu ya. Karena kalau kita diberikan terus-menerus insentif, dikhawatirkan nanti malah tidak ada peningkatan produktivitasnya seperti itu. Nggak greget gitu ya Mas ya. Karena ya itu dia, kita kalau ada KPI kan enak nih, oh ini udah performance-nya seperti ini, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diganti dan dievaluasi. Dan memang tidak hanya mungkin kebijakan yang sudah ada ini, kalaupun emang works, harus diteruskan dengan konsisten. Betul. Nah masalahnya ini kan terkadang ada inkonsistensi kebijakan ya, seiring dengan pergantian pemerintah. Nah kalau kita evaluasi manufaktur di bawah pemerintahannya Pak Jokowi ini Mas, kontribusi industri pengolahan itu bisa dibilang menurun. Lalu bagaimana memastikan keberlanjutan sektor ini ke depannya? Ya, yang tadi juga kami sampaikan ya, bahwa memang ada banyak faktor ya, dari sisi pasar globalnya yang mengalami perlambatan ataupun tergerus dengan daya saing dari produk manufaktur negara lain, lalu juga berkaitan lagi dengan masih tingginya biaya logistik di Indonesia, dan juga banyak masih ya besarnya juga biaya produksi ya, yang khususnya kita tahu banyak sekali kebijakan, misalkan kebijakan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang masih kurang lebih tumpang tindih, overlapping gitu ya, sehingga
ini memberikan ketidakpastian dan menambah ongkos produksi untuk sektor industri manufaktur, ya. Dan di samping itu juga tadi kita melihat investasi tadi ya, investasi di sektor industri manufaktur ini terus mengalami penurunan. Meskipun saya melihat memang ada tren yang berbentuk K, ya, artinya sektor industri manufaktur yang cenderung menunjukkan tren yang positif, namun juga ada beberapa sektor industri manufaktur yang menunjukkan tren pelambatan. Misalkan kami mencatat ada subsektor manufaktur yang menunjukkan tren peningkatan, ya, misalkan seperti industri makanan minuman, kimia farmasi, lalu juga logam dasar, ya, karena ini juga berkaitan juga dengan program hilirisasi dari pemerintah pusat. Namun ada beberapa subsektor yang saat ini juga sedang mengalami penurunan syaratnya ataupun tingkat daya saingnya ataupun nilai tambahnya, ya, misalkan terkait dengan industri alat angkutan, lalu juga barang logam, dan yang tadi kita sudah bahas juga adalah terkait dengan industri tekstil dan garment dan alas kaki. Ini justru mengalami penurunan kontribusi. Nah, di samping itu juga kami melihat bahwa dari sisi jumlah tenaga kerjanya, ini tenaga kerja di sektor manufaktur memang masih mengalami peningkatan ya, tapi tadi ya perlu ada peningkatan produktivitasnya juga ya dari sektor industri manufaktur ini. Dan dan kalau kita lihat juga dalam 5 tahun terakhir ini investasi yang cukup dari subsektor industri manufaktur ini investasi di logam dasar ya dan juga alas kaki ini memang menjadi daya tarik ya untuk investasi dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi memang kami melihat bahwa ada hal-hal yang tadi karena dalam 10 tahun ini kurang lebih dalam 10 tahun terakhir ini memang kita menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, yakni pandemi COVID-19. Betul. Dan ini menghantam sebagian besar industri ya karena permintaannya menurun sehingga akhirnya tingkat produktivitasnya pun juga menurun dan pada akhirnya kinerjanya pun juga ikut menurun. Jadi artinya memang kedepannya pun juga saya melihat bahwa diperlukan tadi ya kebijakan yang mungkin metodenya stick and carrot ya. Artinya pemerintah di satu sisi bisa memberikan carrotnya ya insentif tadi ya. Namun di sisi lainnya tadi kebijakan yang yang untuk bisa memacu sektor industri manufakturnya pun juga perlu harus dikembangkan gitu ya agar tadi keseimbangan antara insentif dan juga upaya mendorong revitalisasi ini bisa berjalan bersamaan. Ya. Itu tadi memang sektor manufaktur ini banyak banget PR-nya ya. Yang harus ditingkatin lagi terutama untuk di pemerintahan baru nanti Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, di 2025 Presiden terpilih kita Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran ini membidik industri pengolahan itu tumbuh di kisaran 5-6% nih Mas Jus pada 2025. Apakah itu realistis secara kita kan lagi terseok-seok nih ya, tumbuh di kisaran 5-6%. Gimana caranya untuk bisa mencapai target tersebut? Ya memang target tersebut tidak mudah ya, tapi tetap bisa doable asal tadi ya, PR tadi strategi kebijakan untuk merevitalisasi industri manufaktur ini ya bisa dilakukan dengan cepat ya, meskipun memang tenggat waktu 1 tahun itu tidak mudah lah ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana diperlukan usaha ataupun effort yang cukup tinggi dari pemerintah ya untuk bisa memastikan target itu tercapai ya. Misalkan tadi kebijakan yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada jangka pendek tapi juga melihat kebijakan jangka panjangnya ya. Dan juga beberapa kebijakan yang dapat menjadi prioritas itu ada terkait dengan harmonisasi, sinkronisasi kebijakan perdagangan yang dapat mendorong tadi pengembangan supply chain industri manufaktur di dalam negeri. Dan yang lebih terpenting lagi adalah mungkin ya kami melihat bahwa pemerintah perlu menetapkan skala prioritas ya. Sektor-sektor industri manufaktur mana saja yang perlu kita dorong, yang perlu tadi bisa memberikan nilai tambah cukup tinggi, bisa memiliki pasar ekspor yang besar, dan di saat bersamaan pun juga bisa meningkatkan ataupun bisa menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Ya, karena pada akhirnya untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas adalah dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, bukan hanya meningkatkan nilai tambah ataupun produktivitas dari sektor manufaktur, tapi juga diharapkan dapat bisa menyerap tenaga kerja. Karena itu multiplier efeknya akan jauh lebih besar. Ya, jadi artinya kebijakan-kebijakan itulah saya pikir kami rasa ini perlu didorong dan juga dilanjutkan ke depannya agar tadi ya upaya dulu ya, kita berupaya dulu ya, target itu bisa
tercapai atau tidak tentunya itu akan kembali lagi dengan bagaimana tata pelaksana kebijakan itu di lapangan gitu. Tapi dengan kita menetapkan strategi kebijakan yang terarah, terukur gitu ya, dan juga tadi kebijakan stick and carrot tadi, dan juga dengan pemberian KPI target-target untuk industri manufaktur, diharapkan ini akan bisa trajektori dari sektor industri manufaktur ke depannya akan lebih baik. Ya. Itu harapannya seperti itu, dan juga tentunya tadi dengan dampak ataupun scaring effect yang masih kita hadapi, dampak dari pandemi ini pun juga bisa lambat laun akan bisa kita mulai lalui seperti itu. Kalau hal-hal tadi yang disebutkan sama Mas Joshua itu dilakukan dengan baik sama pemerintahan Prabowo Gibran nanti, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan biar industri manufaktur di Indonesia nih pulih kembali dan bahkan membawa efek yang multiplier efek yang lebih baik di semua sektor industri dan juga perekonomian Indonesia, Mas? Nah, itulah makanya tadi kami sampaikan kan ada tren ataupun subsektor manufaktur yang trennya sedang meningkat. Nah, ini harus kita tingkatkan lagi, lebih besar lagi potensi-potensi pendorong untuk peningkatan supply chain-nya di dalam negeri dan juga mendorong pasar ekspornya ya. Nah, sementara itu yang trennya saat ini sedang meredup ataupun sedang melambat, ya kita perlu identifikasi ya permasalahan seperti apa gitu ya. Dan ini harapannya bisa diselesaikan dalam waktu jangka pendek ya, meskipun memang tadi ini berat ya, tapi setidaknya pemerintah bisa mengupayakan terlebih dahulu ya. Karena sebagai pengusaha, sebagai pebisnis memang sebaiknya nggak pernah ada kata-kata pesimis ya. Penting kita jangan kalah dulu sebelum berperang ya kan. Betul dong. Artinya konsep dari pebisnis adalah kita harus meningkatkan optimisme ya. Optimisme yang tadi juga harus didukung juga dengan strategi kebijakan yang relevan gitu ya. Artinya kalau target kebijakan tadi strategis itu bisa dilakukan ya, melakukan revitalisasi dan peningkatan dari sisi produktivitas dari sektor manufaktur, ya kita berharap bahwa setidaknya ya mungkin tidak dalam kurun 1-2 tahun, tapi setidaknya dalam 5 tahun ke depan ini trajektori ataupun tren dari produktivitas ataupun nilai tambah dari sektor manufaktur ini akan kembali meningkat, dan harapannya share kontribusi dari sektor industri manufaktur pun juga diharapkan akan kembali di atas 20%. Harapannya seperti itu. Harapannya itu yang paling penting. Yang penting konsistensi kebijakannya dilakukan dengan baik, saling support sesama industri-industri yang lain, karena ternyata setelah dibedah, manufaktur ini memiliki domino efek yang luar biasa. Rentetannya tuh kemana-mana, sobat bisnis. Jadi ini memang pemerintah memiliki PR besar ya di sektor manufaktur. Dan kalau tadi hasil obrolan bersama Mas Joshua, memang ada beberapa cara yang bisa diperbaiki atau dikembangkan, mulai dari hilirisasi, SDM-nya juga, dan harapannya semoga target Prabowo Gibran dengan angka 5-6% di industri pengolahan ini bisa tercapai ya, meskipun tadi pas aku tanya ke Mas Joshua agak senyum-senyum gitu ya. Tentunya dengan strategi yang terarah ya, pokoknya sama-sama kita kawal, sama-sama kita pantau. Kalau begitu itu dia Sobat Bisnis obrolan saya dengan Mas Joshua Pardede, Kepala Ekonom dari PT Bank Permata Tbk, dan tentunya kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar ekonomi dan bisnis di broadcast podcastnya Bisnis Indonesia. Saya Ajeng Dinanti pamit, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.